Amerika Serikat. Nanti di sini kita akan mempelajari tentang lokasi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat itu terletak secara astronomisnya itu seperti apa. Nanti secara geografisnya seperti apa. Terus iklim. Iklim di negara Amerika Serikat ada berapa. Nah, kita harus mengetahui. Walaupun kita orang Indonesia, tetap kita harus mengetahui ilmu tentang ya negara-negara lain. Kita harus mengetahui negara Amerika Serikat. Ya, barangkali nanti kalian mempunyai kesempatan untuk belajar ya pendidikan di Amerika Serikat, siapa tahu ya alumni TVS ya melanjutkan studi S1 atau S2-nya di Amerika Serikat. Itu kan sesuatu yang membanggakan sekali kan. Kalau di Timur Tengah biasa ya, Pak. Ya, ini yang kalau di Timur Tengah biasa, kalau di Amerika Serikat ini mungkin luar biasa ya. Nanti barangkali ada angkatan kelas 9 ini ya yang nanti melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Makanya kita harus mengetahui iklim apa saja yang ada di sana. Ya. Terus selanjutnya ada bentuk muka bumi, ada geologi, terus flora dan fauna, ya, hewan dan tumbuhan apa yang tumbuh di negara Amerika Serikat. Terus ada juga keadaan penduduk, ya. Aslinya orang Amerika itu orangnya hitam-hitam atau putih-putih ya. Nah, nanti akan kita bahas semuanya insya Allah ya. Selanjutnya kita masuk negara Amerika Serikat dalam disingkat dengan AS dalam bahasa Inggrisnya United States of America ya, atau secara umum dikenal dengan Amerika ya, adalah sebuah negara republik konstitusional federal yang terdiri dari 50 negara bagian ya, sangat banyak ya, dan sebuah distrik federal. Negara ini terletak di bagian tengah Amerika Utara yang dimana menjadi lokasi dari 48 negara bagian yang bersebelahan berserta distrik ibu kota Washington DC ya. Jadi ketika ada pertanyaan ibu kota Amerika Serikat ya, jangan sampai salah jawab ya. Terkadang kita tertipu dengan nama kota New York ya. New York itu termasuk kota terpadat, bukan menjadi ibu kota dari Amerika Serikat. Yang menjadi distrik ibu kota dari Amerika Serikat adalah Washington DC. Amerika Serikat di sini secara geografis ya diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Atlantik di sebelah bagian barat dan timur. Berbatasan dengan Kanada di sebelah utara. Ya, ini bisa dibuka di LKS-nya, tidak saya cantumkan. Dan Meksiko di sebelah selatan. Terus dua negara bagian lainnya, yaitu Alaska, Hawaii, terletak terpisah dari daratan utama Amerika Serikat. Amerika Serikat di sini adalah negara paling multi etnik ya, dan paling multikultural di dunia. Ya, berarti termasuk ya, Indonesia juga termasuk negara multikultural. Dan Amerika Serikat menjadi negara paling multikultural. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Termasuk adalah bangsa Indian. Bangsa Indian mulai berimigrasi dari Asia ke dataran yang saat ini menjadi Amerika Serikat sekitar 15.000 tahun yang lalu. Ini menjadi salah satu suku pertama yang berimigrasi ke Amerika. Setelah tahun 1500 Masehi, kedatangan bangsa Eropa dan di sini banyak wabah penyakit secara perlahan mulai mengurangi populasi mereka. Mereka itu siapa? Tadi ya, suku Indian yang berada di Amerika pertama tadi. Terus Amerika Serikat terbentuk dari 13 koloni Inggris yang membentang di sepanjang Samudra Atlantik, yang mengembangkan sistem ekonomi
dan politik demokratis tersendiri yang terpisah dari negara Inggris. Ya, nanti lengkapnya bisa dibuka di LKS. Selanjutnya, pada abad akhir 19, perekonomian nasional Amerika Serikat merupakan perekonomian termaju di dunia. Bahkan bisa dikatakan sampai sekarang. Ya, negara Amerika termasuk negara maju di dunia. Terkadang kita kiblat dari negara-negara Asia adalah Amerika. Kemenangannya dalam Perang Spanyol Amerika dan Perang Dunia I semakin mempertegas bahwa Amerika sebagai negara terkuat ya atau militer pertama di dunia. Amerika Serikat muncul sebagai negara adidaya baru di dunia, menjadi negara pertama yang mengembangkan nuklir. Amerika Serikat juga menjadi negara produsen terbesar di dunia. Ya, banyak ya di sana pabrik-pabrik berdiri besar, sangat besar. Bahkan pabrik tersebut ya dia menguasai dunia. Produk-produknya dipasarkan ke wilayah negara berkembang, termasuk di Indonesia. Banyak sekali produk-produk yang berasal dari Amerika. Nah, ini biasanya kita bangga menggunakan produk-produk dari negara tersebut. Ya, ini yang harus kita biasakan. Kita harus bangga dengan produk dari negara Indonesia. Ya, jangan sampai kita lebih bangga dengan produk-produk Amerika. Ya. HP, iya HP-nya nggak ada HP Indonesia ya, HP-nya dari produk dari luar. Advan ya. Dan pengeluaran militer tertinggi di dunia dan menjadi yang terdepan dalam bidang perekonomian, budaya, dan juga politik, serta pemimpin riset ilmiah dan inovasi teknologi, ya termasuk tadi nuklir. Bahkan negara-negara yang mau berkembang, ya tenaga nuklirnya, Amerika Serikat itu bahkan ya dia bisa dengan kekuatannya, dia ingin menghancurkan negara-negara yang sedang mengembangkan teknologi nuklir dengan berbagai cara. Ya, kita tahu termasuk negara Korea Utara itu sangat dimusuhi oleh Amerika. Ya, karena kita tahu Korea Utara juga mempunyai teknologi nuklir yang sangat canggih. Terus negara-negara di Eropa seperti Rusia, kita tahu dia juga mengembangkan teknologi nuklir, makanya Amerika tidak menyukai kepada negara-negara yang ya maju, ya dimusuhi, cenderung dimusuhi oleh Amerika. Selanjutnya tentang lokasi Amerika, secara astronomis, Amerika Serikat terletak pada 24 derajat, ya 24-33 derajat lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 172 derajat 27 sampai 66 derajat 51 bujur barat. Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara. Samudra Pasifik itu berada di sebelah barat, nanti bisa dilihat di peta. Samudra Atlantik sebelah timur serta Meksiko. Teluk Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Amerika juga memiliki negara terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska, yang terletak di barat Laut Kanada. Ini merupakan lokasi dari negara Amerika. Selanjutnya adalah iklim. Wilayah Amerika Serikat sangat luas sekali dan memiliki jenis iklim. Adapun iklim tersebut, ya, yang pertama adalah iklim kontinental, ada iklim sedang, ada iklim Mediteran, ada juga iklim subtropik dan iklim dingin yang berada di wilayah Alaska. Dan secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim. Yang pertama adalah musim panas, semi, gugur, dan juga dingin.
Untuk suhu udara di musim dingin dapat mencapai di sini 27 derajat Celcius di kebanyakan suhu udara di musim dingin dapat mencapai, ini kurang, minus ya, tulisannya salah, minus 30 derajat Celcius. Untuk suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Pada di bagian gurun ini bisa mencapai 43 derajat Celcius. Untuk di Alaska, suhu udara lebih rendah karena kita tahu wilayah dari Alaska ini berdekatan dengan kutub. Ya. Suhu udara di wilayah Alaska ini antara min 21 derajat Celcius sampai min 30 derajat Celcius pada musim dingin. Ya, kita bisa bayangkan ya, yang kemarin saja di Indonesia, di dataran tinggi Dieng, yang min 5 derajat saja kita tahu sudah sangat dingin. Kita tahu di berita, di media sosial, sampai membeku ya, di wilayah candinya, terus di wilayah dataran tingginya itu membeku. Apalagi ini mencapai min 30 derajat Celcius. Ya, sangat-sangat ya, dingin mungkin. Curah hujan di wilayah Amerika juga sangat bervariasi. Di pantai barat curah hujan bisa mencapai 2.500 mili pada setiap tahunnya. Namun di wilayah gurun dan dataran rendah, pedalaman curah hujannya lebih rendah. Sekarang bentuk muka bumi. Secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri dari atas dua rangkaian pegunungan besar. Yang pertama adalah pegunungan Rocky dan Appalachia. Di antara dua pegunungan tersebut terletak dataran yang sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut. Dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada, terdapat danau yang besar, Great Lake. Ya. Ini nama-namanya yang mungkin masih asing di telinga kita. Ya. Terus selanjutnya tentang geologi di wilayah Amerika Serikat. Ya. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah ada sumber daya alam bahan tambang seperti emas, ada perak, gas alam, bauksit, ada merkuri, uranium, besi, dan juga nikel. Untuk sumber daya alam tanaman meliputi sereal, ada gandum, dan juga jagung. Selanjutnya tentang flora yang ada di wilayah Amerika. Pada saat bangsa Eropa datang ke Amerika, bagian timur negara tersebut masih berupa hutan lebat. Di bagian utara atau di daerah pegunungan banyak ditemui pohon pinus. Di bagian tengah Amerika Serikat terdapat padang rumput, stepa, padang rumput. Terus ada juga deciduous forest, ada pohon apel, pohon elm. Selanjutnya ada redwood, contohnya adalah pohon conifer. Ya, untuk istilah-istilah yang mungkin asing nanti bisa dicari di browsing. Ya, bentuk-bentuknya, contoh-contohnya, gambarnya redwood itu seperti apa, karena mungkin kita tidak pernah mengetahui. Untuk di LKS itu sudah ada contohnya, ada gambarnya di sana, bisa dilihat di LKS kalian. Untuk fauna, ya fauna di kawasan pegunungan, ada domba, ada rusa, dan ada juga puma. Kalau puma kita tahu ya sudah menjadi sponsor ya di klub ya, atau klub sepak bola ya, ada puma. Terus kawasan barat daya ada armadillo, sloth, jaguar. Untuk di kawasan selatan ada opossum, aligator, buaya kardinal. Di kawasan Midwest ada bison, antelope, dan juga beruang. Untuk di kawasan Alaska
ada beruang kutub, anjing laut, ada juga paus, dan juga karibu. Ini merupakan flora dan fauna yang ada di kawasan Amerika Serikat. Terakhir adalah keadaan penduduk. Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan juga India, di mana mencapai 321,2 juta jiwa. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang berimigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Jumlah penduduk Indian sebelum kedatangan bangsa Eropa diperkirakan berkisar 2 sampai 8 juta jiwa. Kedatangan bangsa Eropa membuat suku Indian makin terpinggirkan secara jumlah dan sosial ekonomi. Termasuk kemarin kita tahu terjadi demonstrasi besar-besaran ya. Pas adanya awal-awal pertengahan adanya COVID kemarin kita tahu ada orang berkulit hitam ya yang dianiaya oleh polisi berkulit putih, di mana sampai memunculkan demonstrasi besar-besaran. Ya, di sini karena timbul rasa ketidakadilan terhadap orang-orang yang berkulit hitam di Amerika. Bahkan demonstrasinya sampai ke negara-negara Eropa. Ya. Ini di sana masih terjadinya ya beberapa ya gesekan-gesekan seperti itu. Ya, kita alhamdulillah hidup di Indonesia di mana antara kulit hitam dan kulit putih itu bisa hidup berdampingan. Tidak ada masalah, walaupun biasanya mungkin dalam sehari-hari kita dengan teman kita ya ledek-ledekan antara kulit hitam dan kulit putih, ya itu pun hanya sebatas seperti itu saja. Kalau di Amerika itu sangat sensitif ya perbedaan warna kulit tersebut. Ya terima kasih, demikianlah tentang materi negara Amerika Serikat. Tapi sebelumnya saya anjurkan kepada siswa-siswa semua untuk tetap belajar materi selanjutnya, yaitu tentang negara Inggris untuk dipelajari, ya. Terus Australia, ya, karena keterbatasan waktu yang mungkin tidak bisa ya kita jelaskan semua. Tapi nanti insya Allah nanti kalau ada pertemuan selanjutnya kita akan jelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak